Shalom, selamat datang dalam layanan kebaktian online Gereja Australia for Christ Church Indonesian Service. Selamat pagi semuanya yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Tentunya selalu luar biasa di dalam Yesus Kristus, amin. Senang sekali kita dapat berkumpul pada minggu pagi hari ini untuk bersama-sama memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita tidak dapat bertemu langsung secara fisik sekarang ini, tapi saya percaya bahwa gereja itu bukan sebuah bangunan. Church is not about the building. Tetapi kita semua, saya dan Anda, kumpulan orang-orang yang percaya, yang berkumpul, memuji, dan menyembah Tuhan, menyatukan hati bersama-sama dalam roh, berdoa, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Saya percaya bahwa kita menghadapi keadaan yang sulit dan tidak menentu ini, kita tidak perlu takut dan panik, karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, yang berkuasa, yang lebih besar dari apapun di dunia ini. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan yang setia, yang peduli kepada kita, anak-anaknya. Dia akan meluputkan kita dari mara bahaya, serta memberi kita kekuatan dan kemampuan senantiasa untuk dapat menanggung semuanya ini. Badai pasti akan berlalu, dan pada akhirnya kita akan keluar dari situasi ini sebagai pemenang. Amin. Dikatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 9 bahwa kita semua adalah kawan sekerja Allah, dan kita semua diberikan kesempatan untuk menabur, menjadi berkat untuk orang lain, dan memperluas kerajaan Allah. Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui bank transfer di rekening Commonwealth Bank for Australia for Christ Fellowship dengan nomor BSP yang tertera di layar 063 626 dan account 10103048. Dan jangan lupa untuk tulis referensi Indo. Juga jangan lupa untuk subscribe our YouTube dan Facebook, Instagram kami, Australia for Christ Church Indonesia. Mari kita masuk dalam praise and worship sebelum mendengarkan firman Tuhan yang berikut ini. Silakan. Halo, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di kebaktian online ICF hari ini. Senang sekali kita bisa berkumpul bersama hari ini untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau Engkau mengumpulkan kami hari ini Tuhan. Biar Engkau layakkan, kuduskan kami ya Tuhan Yesus, agar kami layak masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus, Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Kau berkuasa, sudah Bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, layak perkasa, kuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku.
Wow, terima kasih tim Praise and Worship. Saya merasa diberkati sekali. Anda merasakan hadirat Tuhan di tempat Anda. Amin. Kita tahu bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya, di situ Dia hadir di tengah-tengah kita. Mari kita mulai dengan doa. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, sebesar apapun tantangan yang kami hadapi ya Tuhan, ketika Engkau bersama dengan kami, itulah kekuatan yang kami perlukan. Kami percaya Tuhan, kami dapat mengatasinya. Dan kami akan mengalami breakthrough. Kami akan mengalami masa depan yang cerah ya Tuhan, yang penuh dengan harapan. Karena Engkau adalah Immanuel, Allah yang menyertai kami selama-lamanya. Kami percaya Your anointing presence, urapan Tuhan Roh Kudus, hadir dan mengalir di tengah-tengah kami yang mendengarkan layanan ibadah online service pada hari ini di rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa firman yang diberitakan tidak pernah kembali dengan sia-sia, dan firman itu dapat mengoreksi, menghibur, dan menguatkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya katakan amin. Amin, amin, amin. Shalom saudara, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Deeper, atau mengenal Tuhan lebih dalam.
Katakan bersama-sama, deeper, lebih dalam. Mari kita buka Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ke-9. Anda dapat membuka Alkitab saudara, Injil Lukas pasal yang kelima, ayat pertama sampai ke-9. Atau bagi yang mempunyai mobile apps, Anda juga dapat memencetnya, membuka sama-sama. Saya tampilkan juga di televisi, mungkin kalau Anda tidak dapat melihat dengan jelas, akan juga ditampilkan di layar kaca Anda. Siap saudara? Kita bacakan Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ke-9. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Pas ayat yang kelima, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang untuk membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Sedemikian jauh pembicaraan firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, kami dapat mendengar akan firman-Mu pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas, pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ke-9 ya Tuhan. Kami mengandalkan Engkau ya Tuhan, Tuhan Roh Kudus, untuk membukakan telinga, pikiran, dan hati kami, sehingga firman yang dibagikan dapat tertanam, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Berikanlah kami kemampuan dan pengertian untuk dapat menerima, memahami, dan firman itu dapat masuk tertanam ke dalam lubuk hati kami yang paling dalam, sehingga kami semua dapat menjadi pelaku firman ya Tuhan, dan kehidupan kami sehari-hari memancarkan terang dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita katakan amin. Deeper atau lebih dalam, ini menjadi mega theme atau tema utama gereja SCF pada tahun ini. Lebih dalam artinya mengenal siapa Tuhan kita, mengalami pengalaman dan penjumpaan secara pribadi dengan berdoa, belajar Alkitab, bersaat teduh, meluangkan waktu membangun hubungan yang lebih dekat pada Tuhan, yang lebih serius dan lebih intim lagi dengan Tuhan kita. Pada hari ini saya mengajak Anda untuk bersama-sama belajar bagaimana kita dapat mendapatkan pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan kita, sehingga kita tetap dapat berdiri teguh dan kuat dalam iman, pengharapan dalam Yesus Kristus, terutama ketika kita mengalami masalah, diombang-ambingkan oleh situasi yang tidak menentu ini, dan terkadang menakutkan di dalam mengalami musim kehidupan kita. Kita tentunya pernah mendengar tentang perkataan "You are what you eat", bukan? Ini memang benar, tapi apakah Anda pernah mendengar "You are what you think"? Ada seorang terapis behavioral expert yang bernama Ralph Waldo Emerson
Setelah mengadakan penelitian dan penyelidikan kepada pasiennya selama berpuluh-puluh tahun, dia menyimpulkan bahwa pikiran-pikiran yang ada, pikiran-pikiran yang negatif, itu dapat muncul di pikiran kita jikalau kita mengalami kesulitan. Dan hal itu sangat mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, perasaan kita, emosi kita, dan mempengaruhi juga bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, mengambil keputusan, dan juga kepercayaan diri kita juga. Anda pernah dengar Dr. Caroline Leaf? Caroline Leaf, dia adalah seorang Kristen dan juga dokter pakar behavioral specialist or therapist. Dia mengatakan bahwa di dalam bukunya Switch on Your Brain, bahwa ketika kita itu berpikir, terjadi perubahan fisik, ada reaksi-reaksi kimia fisikal yang terjadi pada otak kita. Dan pada waktu kita memberi otak kita makanan-makanan firman Tuhan, itu akan masuk dan menggantikan pikiran-pikiran yang negatif, yang toksik, yang buruk, yang ada di dalam pikiran kita, dan mempengaruhi otak dan tubuh kita. Dan kita menjadi lebih sehat, lebih bahagia, lebih kuat, lebih resilient, yaitu tidak mudah putus asa dalam menghadapi masalah. Rasul Paulus juga menasihatkan kepada jemaatnya di Filipi 4 ayat 8 menasihatkan supaya kita tidak memikirkan hal-hal yang negatif, melainkan memikirkan semua hal yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, suci, yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Ternyata ada 3 hal yang dapat kita lakukan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Yang pertama adalah membaca firman. Tentunya Anda tidak secara langsung mendapatkan revelation atau pewahyuan Allah secara utuh dan keseluruhan kepada Anda pada waktu Anda lahir di dunia ini. Tetapi pengenalan akan Allah itu Anda akan dapatkan secara progresif atau bertahap. Sedikit demi sedikit kita dapat mengenal akan siapa Tuhan Allah kita yang sebenarnya dan apa yang menjadi isi kehendak Tuhan bagi setiap kita anak-anaknya. Kita tahu bahwa Alkitab yang merupakan pewahyuan Allah juga disingkapkan secara bertahap selama 1400 tahun lamanya. Masa penulisan Alkitab dari awal kitab Kejadian sampai Wahyu pada akhirnya kita dapat mengerti dengan jelas dan cukup apa yang menjadi rahasia Allah, yaitu keselamatan melalui Yesus Kristus. Ini adalah benang merah, ini adalah kesinambungan yang kita dapatkan setelah membaca Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Seluruh 66 kitab di Alkitab semuanya terpusat kepada kelahiran dan karya penebusan Yesus Kristus. Amin, saudara. Juga dikatakan di dalam Hosea 4 ayat 6, bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Maka pengenalan akan Allah itu sangat penting, karena dengan membaca dan merenungkan firman, kita mengisi otak-otak kita dengan firman yang hidup, sehingga kita menjadi tenang dan tidak takut, cemas, gelisah dalam mengalami keadaan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita juga beriman dengan membaca firman Allah. Karena kita tahu bahwa iman timbul dari pendengaran dan juga pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17 berkata bahwa faith comes by the hearing of the word of God. Dikatakan juga dalam Ibrani 11 ayat 6 bahwa tanpa iman kita tidak mungkin orang itu berkenan kepada Allah. Without faith it is impossible for someone to please God. Amin, saudara. Amin. Tuhan menghendaki agar setiap kita untuk bertumbuh, tidak cuma jadi orang Kristen kecil aja, Kristen bayi ataupun anak-anak, tetapi juga bertumbuh menjadi lebih dewasa. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada jemaat di Korintus, bahwa mereka diberikan makanan susu dan bukan makanan keras, karena mereka belum dapat menerimanya. Mari kita buka Ibrani 5 ayat 13 sampai 14. Ibrani 5 pasal 5 ayat 13 sampai 14. Sudah ketemu, saudara? Siap?
1, 2, 3. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Ayat ini berbicara tentang bayi dan orang dewasa. Tentunya harapan orang tua, kita sebagai orang tua, kita melihat anak-anak kita bertumbuh dewasa. Tumbuh dari bayi, anak-anak, remaja menjadi dewasa. Kita dapat mengkonsumsi makanan keras dan tidak susu terus-menerus. Ayat ini tentunya menjelaskan adanya perbedaan makanan antara bayi dan orang dewasa. Susu untuk bayi dan makanan keras untuk dewasa. Orang yang kurang dewasa rohaninya hanya dapat menerima susu sebagai makanan rohani. Mereka hanya sanggup untuk menerima ajaran-ajaran dasar kekristenan yang tidak dapat diajarkan kebenaran yang lain yang sangat diperlukan untuk dapat membedakan mana yang baik dan yang jahat. Orang yang masih minum susu terus adalah mereka orang yang tidak mau menerima firman secara penuh. Seringkali mereka menyanggah firman dan tidak mau mendengarkan apa yang diajarkan oleh firman, sehingga mereka tidak dapat menjalankan firman Tuhan dengan benar. Hidup mereka juga masih sering berkompromi dengan dunia, bermain-main dengan dosa. Mereka juga mudah untuk iri hati dan bahkan berselisih dengan sesamanya. Kita perlu menerima makanan yang keras, karena itulah yang akan mendewasakan kerohanian kita. Kita tidak dapat menjadi bayi selamanya, hanya minum susu. Karena pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kalinya, Ia akan menjemput gerejanya yang sudah dewasa rohani. Karena itu hari-hari ini kita perlu tinggal di dalam firman-Nya dan melakukannya dengan sepenuhnya. Hari ini pilihlah. Anda diberikan pilihan, apakah kita tetap mau menjadi bayi rohani atau menjadi dewasa rohani? Pilihlah dengan benar. Dan yang kedua yang saya akan mau sampaikan pada hari ini, bagaimana cara mengenal Tuhan lebih dalam lagi, yaitu dengan taat akan suara Tuhan. Bagaimana mendengarkan suara Tuhan, yaitu dengan berdoa. Berdoa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. God speaks. Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dituliskan dalam kitab Ibrani pasal yang pertama, bahwa dahulu Tuhan berbicara kepada para nabi, tetapi sekarang Tuhan berbicara kepada setiap kita anak-anaknya. Amin, saudara. Berdoa adalah berkomunikasi, yaitu mengobrol dengan Tuhan. Seperti pada waktu Anda muda, pacaran dulu sebelum ketemu suami atau istri Anda, pada waktu masa pendekatan, Anda merasa senang dan rindu untuk meluangkan banyak waktu dengan pasangan kita. Itu seperti itu. Mari kita kembali kepada kasih mula-mula yang berapi-api, dengan semangat kita mencari Tuhan. Kasih mula-mula kita. Kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, dan Dia tidak jauh. Dia dekat kepada kita anak-anaknya yang dikasihinya. Dikatakan juga dalam Yeremia 29 ayat 13, bahwa apabila kita mencari Tuhan dengan segenap hati, maka kita akan menemukan Tuhan. Dalam pembacaan Alkitab Lukas 5 yang tadi kita baca, saudara, ayat yang keempat, kita melihat bahwa setelah Yesus selesai mengajar, Yesus menyuruh Petrus untuk pergi ke tempat yang dalam dan menjala ikan di sana. Sebetulnya Petrus mempunyai banyak alasan yang cukup dan rasional, yang masuk akal untuk mengabaikan perintah yang Yesus berikan dan tidak menuruti perintah Yesus itu. Karena yang pertama adalah mungkin Yesus adalah tukang kayu, bukan nelayan. Bagaimana mungkin mereka sebagai nelayan harus menuruti nasihat dari tukang kayu itu dalam hal menangkap ikan? Dan sepanjang malam itu mereka telah berusaha dan tidak mendapatkan ikan. Padahal malam adalah waktu yang terbaik untuk menangkap ikan. Tapi sekarang Yesus menyuruh mereka untuk menangkap ikan, menebarkan jala pada pagi hari atau siang hari. Dan yang ketiga adalah tempat yang dalam bukanlah tempat yang baik untuk menjala ikan. Kecuali mereka memiliki jala yang besar yang dipakai
di kapal-kapal yang besar saat ini, yang besar dan lebar, yang memang didesain untuk menangkap ikan dalam jumlah yang banyak di tempat yang dalam. Yang jelas itu tidak dimiliki oleh nelayan pada zaman itu. Tetapi hal yang luar biasa adalah, sekalipun Simon Petrus mempunyai alasan-alasan yang rasional, tapi ia tetap menaati perintah itu. Ayat yang kelima, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Terkadang kita juga tidak mengerti tentang apa yang kita alami dalam kehidupan ini. Kalau saudara mendapatkan perintah dari Tuhan dan saudara memiliki alasan yang kuat untuk tidak menaati perintah Tuhan itu, apakah saudara akan tetap tunduk pada firman-Nya, atau Anda lebih mengikuti pemikiran Anda yang rasional itu sendiri? Kita harus tetap percaya, berpegang pada janji-janji Tuhan apapun keadaan kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, karena Tuhan adalah Allah yang maha kuasa. Tuhan pencipta langit dan bumi, dan rancangan-rancangannya itu jauh lebih mulia, lebih besar daripada rancangan-rancangan plan yang kita punya, maksud yang kita punya sehari-hari. Dikatakan dalam Yesaya 55 ayat 9 bahwa seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Apakah Anda mau masuk ke tempat yang lebih dalam? Saya mau katakan kepada saudara saat ini, bahwa mujizat itu terjadi di tempat yang dalam. Jika kita berserah kepada Tuhan, dan mengizinkan Tuhan masuk ke dalam perahu kehidupan kita, kita tidak perlu takut, walaupun kita berada di tempat yang dalam sekalipun, penuh dengan resiko-resiko, karena kita dapat tenggelam. Jika Yesus menyertai dan mujizat itu, saya percaya bahwa mujizat itu tetap terjadi, saudara. Mungkin kita telah bersusah payah menangkap ikan, bekerja semalaman, tetapi tidak membuahkan hasil. Kita harus menyerahkan semua kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja. Jika bukan Allah yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Mungkin bagi kita hal itu mustahil, tidak mungkin. Tetapi ingat, apa yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Tuhan adalah mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, amin. Anda ingat akan kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam perapian yang menyala-nyala dan sangat panas. Di sana Tuhan tidak memadamkan perapian tungku itu, tetapi dia menaruh Yesus di dalam tungku perapian itu. Sampai Raja Nebukadnezar terkejut ketika dia melihat ada 4 orang di dalam tungku itu berjalan dengan bebas di tengah-tengah api. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu dikatakan itu adalah seperti anak dewa. Itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan pada akhirnya Raja itu percaya karena tidak ada Allah yang lain yang dapat melepaskan, menyelamatkan mereka secara demikian itu. Dan lalu Raja Nebukadnezar memberikan kedudukan yang tinggi kepada mereka. Saya jadi teringat, saudara, tentang ada kisah anak kecil yang sedang bermain mobil-mobilan di lantai. Tidak jauh dari dirinya, sang ibu tengah duduk sambil menyulam. Anak kecil itu melihat ke atas. Lalu ia meringut keheranan. Ibu itu bikin apa sih? Kok jelek kayak gitu? Kusut, nggak kelihatan apa-apa. Nggak ada bentuknya, gitu. Tanya pada ibunya. Lalu sang ibu tersenyum dan berkata, "Ibu sedang menyulam, nak. Kamu bermain aja dahulu. Nanti kalau sudah selesai, nanti aku akan tunjukkan kepadamu." Lalu anak kecil itu pun menurut dan melanjutkan permainannya. Hingga beberapa jam kemudian, sang ibu memanggilnya kembali. "Nak, kesini. Ibu sudah selesai menyulam. Kemarilah." Anak itu didudukan ke atas pangkuan ibunya dan melihat hasil sulaman yang ibunya sudah bikin. Mata anak kecil itu terkagum. Terbelalak, terkagum-kagum melihat sulaman ibunya yang begitu indah. Menjadi dan dia terkejut karena yang dia pikir adalah yang berantakan, yang tidak beraturan, yang dia lihat itu menjadi sulaman yang begitu indah. Aneka warna-warni yang terlihat kusut, yang tidak menarik, yang tidak disangkanya menjadi sebuah sulaman yang indah warnanya.
menjadi pemandangan yang cantik, yang indah untuk dipandang. Dan lalu mereka menaruhkan sulaman ini di tengah-tengah living room, saudara, untuk dilihat setiap hari. Allah sedang menyulam kehidupan kita. Dan saat ini, mungkin kehidupan kita seakan-akan tidak berarti, tapi percayalah, Allah tengah membuat sesuatu yang indah di akhir kisah kita nanti. Terkadang Tuhan tidak selalu menggunakan warna yang cerah atau hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Ada waktunya Tuhan menggunakan warna yang gelap, hal-hal yang tidak dianggap baik, yang diizinkan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya bahwa pencobaan-pencobaan yang kita hadapi sekarang ini adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi batas kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan Ia tidak membiarkan kita dicobai melebihi kemampuan kita. Dan pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Allah mengizinkan kejadian-kejadian di dalam hidup kita untuk mengarahkan, mengubah, dan menolong kita bertumbuh secara rohani. Yakobus 1 mengatakan bahwa adalah suatu kebahagiaan jika kita jatuh ke dalam pencobaan, sebab ujian terhadap iman kita itu membuahkan buah yang matang, supaya kita menjadi sempurna dan utuh, tidak kekurangan suatu apapun di dalam harapan kita. Terkadang Tuhan mengajar kita untuk kebaikan kita. Anda juga dapat menemukan dalam Ibrani 12 ayat 10 bahwa Tuhan mengajar kita, anak-anaknya, untuk kebaikan kita sendiri, supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Memang setiap ganjarannya pada waktu Ia berikan itu tidak mendatangkan sukacita. Kita tidak suka, kita tidak nyaman, kita tidak enak ketika kita mengalaminya. Tetapi kemudian itu akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang percaya kepadanya. God's plan is higher. Rencana Tuhan itu lebih besar dibanding dengan rencana kita. Semuanya katakan, rencana Tuhan lebih besar dan lebih baik. Rencana Tuhan lebih besar dan lebih baik. Amin, saudara. Walaupun terkadang kita tidak mengerti dengan situasi yang kita hadapi, tapi kita tahu bahwa Tuhan mempunyai rencana yang lebih indah bagi kita. Kita tidak tahu masa depan kita, tapi yang tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan kita yang punya masa depan, dan rancangan Tuhan adalah yang terbaik untuk setiap orang. Dia mengetahui rancangan-rancangan yang ada padanya mengenai kita, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan-rancangan kecelakaan, untuk memberikan kita kepada hari depan yang penuh harapan. Saya sangat suka scripture ini, saudara, yang dari Yeremia 29 ayat 11 dan juga Roma 8 ayat 28. Bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dikatakan dalam 2 Samuel bahwa Allah kita adalah Allah yang besar, yang tidak ada yang sama. Tiada Allah lain yang seperti Dia. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya kuasanya tidak berubah. Tuhan kita sanggup menyediakan jauh lebih dari apa yang kita minta. Apa yang kita tidak ketahui, Dia sudah sediakan bagi kita semua. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang pernah timbul dalam hati manusia, semuanya itu disediakan oleh Allah yang mengasihi kita. Amin. Dan yang terakhir adalah dengan memuji dan menyembah Tuhan dan berharap pada Tuhan dalam segala sesuatu. Dengan memuji dan menyembah Tuhan, perspektif kita, cara pandang kita, dan fokus kita akan berubah, akan diubahkan, akan beralih dari masalah kepada Tuhan, dan mukjizat akan terjadi. Apa yang terjadi? Apa yang menjadi kesalahan kita seringkali adalah bahwa kita itu mengandalkan diri sendiri sebelum kita mengandalkan Tuhan. Kita merasa pintar, kita merasa kuat, kita mengandalkan harta atau kekayaan kita,
dahulu sebelum Tuhan. Jika kita sakit, kita pergi ke dokter dulu, kita minum obat dulu. Kita tidak berdoa dan meminta kesembuhan dari Tuhan dan menghardik sakit penyakit untuk keluar dari tubuh kita. Dan doa kita kita menjadikan doa kita the last resort, pilihan terakhir ketika semuanya itu tidak berhasil. Dengan penyebaran pandemik virus ini di seluruh dunia, kita semua sedang mengalami ujian. Dan banyak orang yang pintar, yang berkuasa, yang memiliki banyak uang, bahkan negara-negara yang dahulunya sombong, yang tidak menyembah atau memerlukan Tuhan, karena mereka mengandalkan perekonomiannya sendiri yang maju, pakar tenaga medis, spesialis yang handal, serta teknologi-teknologi yang canggih. Ternyata semuanya itu tidak ada artinya tanpa Yesus. Corrie ten Boom berkata, if you look at the world, you'll be distressed. If you look at within, you'll be depressed. But if you look at Christ, you'll be at rest. Jika kita melihat dunia kita akan cemas. Kalau kita melihat ke dalam diri kita akan depresi. Tetapi jika kita melihat Yesus, kita akan menemukan ketenangan dan damai sejahtera. Amin, saudara. Amin. Kita mau damai sejahtera Tuhan nyata ada di dalam kehidupan kita. God is not our last hope, but He is our only hope. Saya katakan sekali lagi, saudara, bahwa God is not our last hope, but He is our only hope. Tuhan sedang berkata kepada Anda sekarang juga, jangan jadikan Tuhan harapan terakhir kita, tetapi jadikan Dia satu-satunya harapan kita. Amin, saudara. Jangan jadikan Tuhan harapan terakhir, tetapi jadikan Dia satu-satunya harapan kita. Raja Daud berkata dalam Mazmur 56 ayat 4, ketika aku takut, aku percaya kepadamu. Simon Petrus juga berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 7, agar kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Cast your anxieties, your burden on Him, because He cares for you. Seperti Simon Petrus menebarkan jala untuk menangkap ikan di tempat yang dalam. Di sini Tuhan yang sama menyuruh saudara untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Untuk menebarkan jala, menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Segala beban kita yang ada dalam kehidupan kita, serahkan pada Tuhan. Sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan kita menjadi orang yang mudah cepat putus asa dan merasa gagal karena berpikir bahwa masalah kita itu terlalu besar, terlalu berat, dan tidak ada jalan keluarnya. Ketika Tuhan mengizinkan sebuah persoalan terjadi dalam kehidupan kita, kita harus ingat bahwa Tuhan sudah menyiapkan jalannya. Tuhan sudah menyiapkan kunci jawabannya. Tuhan sudah menyiapkan jalan keluarnya. Oleh sebab itu, jangan pernah ragu dan khawatir ketika ujian atau pencobaan datang menghantam hidup Anda. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Percaya pada Tuhan. Tetap tenang dalam menghadapi masalah. Karena disitulah sumber kekuatan kita. Percaya kepada Tuhan, saudara. Segala perkara dapat ditanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin, saudara. Apakah saudara telah menjadikan Tuhan satu-satunya harapan kita? Jangan jadikan Tuhan harapan terakhir kita. Saya mengajak Anda untuk berdoa bersama-sama dan mengangkat pujian Engkau Turut Bekerja yang ditulis oleh JPCC Worship. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan sedang bekerja. Walaupun mungkin Anda tidak dapat melihatnya, tapi percayalah bahwa Tuhan itu sedang melakukan sesuatu. God is doing something in your life right now. And He is writing a new chapter in your life. He is preparing a new way that you are going to experience a breakthrough. Anda akan mengalami terobosan-terobosan, mujizat-mujizat akan terjadi di dalam kehidupanmu, dan engkau akan menyaksikannya sendiri. Mari kita mengangkat pujian Engkau Turut Bekerja. Tengah luasnya samudra,
Tuhan. Hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu nyata hadir di sini ya Tuhan, dan juga di tengah-tengah setiap orang yang mendengarkan kebaktian online ini sekarang ya Tuhan. Kami dapat merasakan jamahan-Mu, Your strong anointing presence, kuasa-Mu yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu ya Tuhan. You are omnipresence. Terima kasih ya Tuhan, oleh pengorbanan-Mu ya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu di atas kayu salib. Mujizat kesembuhan terjadi sekarang juga. Tuhan berkata bahwa sekarang juga terjadi kesembuhan di dalam setiap kami yang mendengarkan. Terjadi kesembuhan dari sakit penyakit, pemulihan akan keadaan ekonomi, dan juga restorasi dalam rumah tangga saudara. Klaim saudara, klaim, ambil, dapatkan janji Tuhan yang Dia telah sediakan bagi setiap kita. Harganya telah dibayar lunas, keselamatan, kasih, sukacita, kemurahan, damai sejahtera, serta kebaikan Tuhan turun sekarang juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kurang, Tuhan sanggup penuhi dalam kehidupan kami, karena Engkau adalah Bapa yang memelihara kami. You are Jehovah Rapha, Tuhan penyembuh kami. You are Jehovah Shalom, the Lord of peace. Engkau Jehovah Jireh, Engkau penyedia, pemelihara kami, gembala kami tak akan kekurangan apapun juga. Kami berdoa ya Tuhan, setiap persoalan-persoalan yang kami hadapi ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini kami dapat mengalami terobosan demi terobosan. Terobosan terjadi bagi setiap umat-Mu Tuhan, yang selama jalan ini tertutup Tuhan, di dalam nama Yesus dibukakan. Hari ini menjadi hari di mana kami dapat melihat jalan-jalan dibukakan bagi kami, karena bagi-Mu tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Kami juga tidak lupa untuk berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, dan juga kota Melbourne, tempat di mana kami tinggal, serta negara-negara lain di dunia ini ya Tuhan, agar diberikan penjagaan, kesembuhan, dan pemulihan dari wabah pandemik yang sedang melanda dunia ini. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kuasa di dalam nama Yesus, dan nama Yesus itu jauh lebih besar, lebih berkuasa daripada apapun juga. Roh Tuhan Allah yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Saya berdoa Tuhan, agar tingkap-tingkap langit dibukakan, berkat turun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dan dengan mengadahkan wajah-Nya dan memberkati Engkau, memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Terima kasih saudara, Anda telah menyaksikan siaran kebaktian online Church Indonesia. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi. God bless you. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami minggu ini. Sampai jumpa pada waktu dan hari yang sama minggu depan pukul 11 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Have a great week ahead. Thank you.